Perbandingan berbalik nilai. Pernahkah kalian mempelajari salah satu besaran turunan yaitu kecepatan? Ya, ini ada di mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Dan tahukah kalian, ternyata kecepatan itu menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Pernahkah kalian melihat pembangunan hotel atau gedung? Atau pembuatan jalan dan jembatan? Bagaimana agar pembangunan itu semua dapat selesai tepat waktu? Ternyata, agar pembangunan itu semua dapat selesai tepat waktu, dapat menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Dan apa perbedaan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Kemudian, bagaimana penggunaan konsep perbandingan berbalik nilai dalam menyelesaikan masalah matematis? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang jenis-jenis perbandingan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan senilai. Nah, yang belum nonton videonya tentang perbandingan senilai bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum bantuin orang tua dulu. Kalau sudah bantuin orang tua, langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, agar kalian lebih paham tentang konsep perbandingan berbalik nilai, kita langsung ke contohnya deh. Nah, misalkan, sebagai bentuk syukur, Fajrin mengundang teman-temannya karena dia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Fajrin membeli 5 lusin kue donat untuk dibagikan sama banyaknya kepada teman-teman sekelasnya yang hadir. Nah, yang pertama, jika teman Fajrin yang hadir 10 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing temannya? Dan yang kedua, jika ternyata teman Fajrin yang hadir 15 orang, berapa kue donat yang diperoleh masing-masing temannya? Nah, ini salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Maksudnya gimana, Kak? Nah, tadi Fajrin dia membeli 5 lusin kue donat. Nah, kalau 5 lusin kue donat berarti ada berapa? Satu lusinnya itu berapa? Iya, satu lusin 12 ya. Berarti tinggal kita apa kan? Tinggal kita kali saja ya. 5 dikali 12 sama dengan berapa? Iya, ada 60 kue donat yang dibeli oleh Fajrin. Nah, yang pertama, misalkan teman-teman yang datang cuma 10 orang. Nah, kira-kira setiap orang dapat jatah kue donat berapa? Donat yang dia punya 60, yang datang cuma 10 orang. Nah, berarti setiap orang dapat berapa? Ya tinggal dibagi ya, berarti 60 dibagi 10. Nah, berarti yang dapat tiap orang hanya mendapat 6 kue donat. Misalkan teman Fajrin yang datang nanti Adi, Budi, Cici dan seterusnya sampai 10 orang. Nah, nanti masing-masing itu dapat 6 kue donat. Adi dapat 6 kue donat, Budi dapat 6 kue donat, dan seterusnya. Nah, yang kedua, jika ternyata yang hadir 15 orang. Nah, kalau 15 orang, nah kira-kira kue donat yang per orang dapat berapa? Ya tinggal kita bagi lagi juga ya, 60 dibagi 15, berarti berapa? Iya, 4 donat. Jadi kalau yang datang 15 orang, tiap orang akan mendapat 4 kue donat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Jika teman Fajrin yang datang makin banyak, nah kira-kira donat yang mereka peroleh makin banyak atau makin dikit? Ya semakin sedikit ya. Nah iya, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Awalnya yang datang 10, dapat kue donat 6. Kemudian yang datang nambah banyak 15.
Nah, kue donat yang didapatnya juga berkurang jadi 4. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai, berbeda dengan perbandingan senilai. Nah, kalau kalian bingung, coba sekarang kalau yang datang 20 orang, kira-kira berapa kue donat yang diperoleh masing-masing orang? Tinggal dibagi ya, 60 bagi 20. Iya, 3 kue donat. Selanjutnya kalau yang datang ternyata 30 orang, lebih banyak lagi. Berarti per orang dapat berapa? Ya, iya, hanya 2 kue donat saja. Dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak, nah lawannya juga akan semakin sedikit. Atau sebaliknya, semakin sedikit yang datang, nah kue donat yang akan diperoleh semakin banyak. Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, berbeda dengan perbandingan senilai. Nah, agar kalian lebih paham tentang perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai, coba deh kita buat dalam bentuk tabel agar lebih terlihat perbedaannya. Nah, sekarang kita mulai dari perbandingan berbalik nilai dulu ya. Nah, tadi kan kue donatnya ada 60 kue donat akan dibagikan ke tamu yang hadir dan setiap tamu akan memperoleh donat yang sama banyak. Nah, sekarang kalau ternyata tamu yang hadir 1 orang saja misal. Nah, kira-kira tamu itu dapat berapa kue donat? Ya semuanya ya, karena yang datang cuma dia doang, berarti 60 kue donat. Nah, sekarang kalau tamu yang hadir 2, nah kira-kira masing-masing dapat berapa? Tinggal dibagi ya, 60 bagi 2. Iya, 30 kue donat. Kalau tamu yang datang 3, ya dibagi lagi 60 bagi 3. 20 kue donat. Yang datang 4? Iya, betul, 15 kue donat. Kalau yang datang 5 orang saja, berarti dapat berapa? Iya, 12 kue donat. Nah, ini contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan nilai kayak gimana? Nah, kita ambil contoh dari video sebelumnya saja ya tentang perbandingan senilai. Kakak membeli 3 baju harganya 120.000. Nah, sekarang kalau 3 baju 120.000, kalau kakak hanya beli 1, berarti harganya berapa? Ya iya, sama kayak kemarin ya, berapa? 40.000. Tinggal kita bagi saja, 120.000 kita bagi dengan 3, 40.000. Nah, kalau beli 2, ya tinggal tambah lagi ya, jadi 80.000. Beli 3, tambah lagi juga ya, jadi berapa? 120.000. Beli 4, iya 160.000. Dan beli 5, iya 200.000. Nah, ini perbandingan senilai. Nah, sekarang coba kalian lihat tabel pertama yang perbandingan berbalik nilai dengan tabel kedua perbandingan berbalik nilai. Nah, kira-kira apa bedanya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Ayo coba gimana? Ya, coba. Nah, bedanya tinggal kita lihat ya. Misal kita lihat perbandingan senilai dulu deh. Nah, lihat 1 40.000, 2 80.000, 3 120.000 dan seterusnya. Nah, semakin banyak baju yang dibeli, harganya juga semakin banyak juga atau semakin mahal. Atau semakin berkurang baju yang dibeli, harganya juga akan semakin murah atau semakin berkurang. Nah, ini perbandingan senilai. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak tamu yang datang makin banyak nih. Nah, kue donat yang dibagi semakin sedikit, ataupun sebaliknya, semakin sedikit tamu yang datang, kue donat yang dibagikan akan semakin banyak atau semakin bertambah. Nah, ini beda antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Harus kalian pahami dulu ya bedanya, konsepnya gimana, agar nanti bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal matematikanya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut deh ke contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, misalkan ayah akan pergi ke Jakarta menggunakan mobil pribadi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai Jakarta adalah 72 menit. Nah, berapa kecepatan mobil yang harus ayah kendarai jika ia ingin sampai ke Jakarta dalam waktu 60 menit? Nah, ini contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nah, tinggal kita tulis yang diketahuinya ya. Nah, kalau kecepatan mobilnya 80 km per jam, sampai Jakarta dalam waktu 72 menit. Nah, ini kecepatan, ini waktu yang dibutuhkannya ya.
Nah, sekarang kalau berapa kecepatan yang harus ayah tempuh kalau ayah ingin sampai Jakarta 60 menit? Nah, ini yang ditanyanya. Nah, kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, kita harus tahu dulu. Gimana cara kita tahunya? Tinggal kita lihat ya. Nah, tadi ayah 72 menit sampai Jakarta kecepatan 80. Nah, kalau dia ingin sampai 60 menit, berarti 72 ke 60 berkurang atau bertambah? Berkurang ya, 72 ke 60 berkurang. Nah, kalau ayah ingin sampai Jakarta lebih cepat, yaitu 60 menit, kira-kira kecepatan yang harus ayah tempuh kurang dari 80 km per jam atau harus lebih dari 80 km per jam? Yuk, kira-kira gimana? Logikanya aja ya. Wah, kalau nyampe Jakarta mau lebih cepat, berarti kecepatannya harus ditambah dong ya. Nah, berarti harus lebih dari 80 km per jam. Nah, ini bertambah berkurang atau berkurang bertambah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, cara cepatnya, nah ingat ya clue-nya ya. Kalau dia perbandingan senilai, cara cepatnya tinggal kita kali silang. Tapi kalau dia perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya tinggal kita kali lurus. Tinggal kita kerjakan ya. Nah, tadi yang ditanya kecepatannya berapa kalau pengen sampai 60 menit. Nah, berarti misalkan ditanya ini, kita kasih umpamakan, kita kasih lambang X ya. Boleh A, boleh B, dan seterusnya ya, umumnya X. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, berarti tinggal kita apa? Iya, tinggal kita kali lurus ya. Nah, ini dikali deh. Nah, yang pertama yang kita kerjakan yang ada X-nya dulu ya. X dikali 60. X kali 60 berapa? Ya iya, 60X. Sama dengan yang atasnya lagi ya, 80 dikali 72. Nah, kali kita pakai titik ya supaya tidak ketukar dengan X. Nah, karena yang ditanya X, berarti X-nya harus sendiri. Nah, agar X-nya sendiri, berarti kedua ruas tinggal kita apa kan? Iya, tinggal kita bagi deh dengan 60. Ruas sebelah kiri 60X kita bagi dengan 60, otomatis sisanya X. Sama dengan luas sebelah kanan tinggal kita tulis deh 80 dikali 72 per 60. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Banyak ya. Yang gampang yang mana? Iya, 80 dan 60 ya, bisa kita coret ya. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 20. 80 bagi 20 berapa? Iya, 4. 60 bagi 20? Iya, 3. Nah, berarti hasilnya 4 dikali 72 per 3. Nah, ada bisa sederhanakan lagi nggak? Ada ya, mana? Iya, 72 sama 3 ya. Kita bagi, sama-sama dibagi 3 ya. 72 dibagi 3 berapa? Iya, 24. 3 dibagi 3? Iya, 1. Nah, kemudian tinggal kita kerjakan deh. 4 dikali 24. Berapa 4 kali 24? Iya, betul, 96 km per jam. Jadi kita dapat ya, kalau ayah ingin ke Jakarta dalam waktu 60 menit, kecepatan mobil yang harus ayah kendarai itu 96 km per jam. Oke, bisa ya? Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya masih tentang perbandingan, linknya ada di atas. Nah, untuk download LKP, DRP, dan bahan ajar bisa di deskripsi video. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.